Dipandanginya kakinya yang melangkah itu, dipandanginya kepalanya yang tersekar memalingkan kepalanya, dipandanginya tubuh yang berjalan itu, dipandanginya pula kaki yang melangkah itu, dipandanginya kepala yang tertunduk itu, dan dipandanginya tangan kiri yang buntung itu. Hati gadis ini memukul-mukul, suaranya keras paroh sewaktu mulutnya memanggil, "Prana." Panggilan itu laksana satu kekuatan gaib yang membuat kedua kaki Pranajaya berhenti melangkah dan tubuhnya berhenti berjalan. Si pemuda palingkan kepala, di antara keputusasaan menyelimuti wajahnya di malam sejuk itu kelihatan sekelumit pengharapan, dan matanya memandang sayu pada si gadis menunggu ucapan selanjutnya. "Prana, ya Sekar, bersediakah kau menunda pembicaraanmu ini sampai berakhirnya tugasmu di Pulau Seribu Maut nanti?" Si pemuda merenung sejenak, lalu jawabnya, "Aku bersedia Sekar, meski aku tahu mungkin tak ada harapan sama sekali bagiku. Mungkin orang duga tak selalu mungkin pada kenyataan, Prana," kata Sekar. Pranajaya, murid Empu Blora, coba merenungkan ucapan gadis itu. Kemudian sekelumit senyum tersungging di bibirnya. "Kuharapkan saja demikian, Sekar," kata Prana. Lalu ditinggalkannya tempat itu. Di pagi hari yang ke-9, ketiga orang itu kelihatan berdiri di tepi pantai di ujung timur Pulau Jawa. Di laut kelihatan gugusan pulau-pulau. Ada yang berkelompok-kelompok, ada yang terpisah menyendiri. Perahu-perahu nelayan kelihatan di mana-mana. Angin dari laut bertiup melambai-lambaikan rambut serta pakaian mereka. Pranajaya menunjuk ke sebuah teluk sempit dan berkata, "Di situ ada perkampungan nelayan. Kita bisa mencari keterangan di mana letak Pulau Seribu Maut dan sekaligus menyewa perahu serta membeli perbekalan." Wiro mengangguk. Ketiganya segera menuju ke perkampungan itu. Seorang nelayan tua mereka temui tengah memperbaiki jala di teluk itu. Prana menyalaminya lalu bertanya, "Bapak, yang manakah di antara pulau-pulau di tengah laut sana yang bernama Pulau Seribu Maut?" Perlahan-lahan nelayan tua itu mengangkat kepalanya dan membuka topi pandannya. Dipandanginya Pranajaya, lalu Wiro dan Sekar. "Kau pertanyakan Pulau Seribu Maut, nak?" ujar nelayan tua ini. Prana mengangguk. "Kalau tak tahu jelasnya, kira-kira saja," berkata Wiro. Si nelayan hela nafas dalam. "Umurku 60 tahun, nak. Dan hari inilah baru ku dengar ada seorang yang bertanya di mana letak Pulau Seribu Maut." Nelayan itu hela nafas dalam sekali. "Apakah kalian hendak menuju ke sana?" "Betul," sahut Prana. Mata yang sudah agak mengabur di mana umur dari nelayan tua itu memperhatikan ketiga manusia itu dengan lebih teliti. "Kalian tentu orang-orang dunia persilatan. Tidak heran kalau kalian bernyali menanyakan letak pulau itu. Urusan apakah gerangan yang membawa kalian begitu berniat menuju ke sana?" "Ah, tak ada apa-apa, Bapak. Cuma kepengin tahu saja," jawab Prana. Si nelayan tertawa. "Kepengin tahu dan menemui kematian di sana? Nah, dengar. Hanya manusia-manusia yang lekas-lekas mati saja yang berhajat pergi ke Pulau Seribu Maut. Namanya memang menyeramkan," kata Wiro sambil usap
aku sabdaku. Tapi sebetulnya ada kehebatan apakah di sana sampai pulau itu demikian ditakuti orang-orang? Ah, kalian bukan orang-orang sini. Kalian tidak tahu, Mas. Di situ bersarang gerombolan bajak laut yang dipimpin oleh seorang bernama Bagaspati. Setiap perahu atau kapal yang lewat di Selat Madura ini pasti dirampok, manusia-manusianya dibunuhi. Kampungku ini pun tak urung menjadi korban kejahatan Bagaspati dan anak buahnya. Perempuan kami diambil dan dibawa ke Pulau Seribu Maut. 1 kali seminggu kami mesti menyiapkan dan memberikan bahan-bahan makanan kepada mereka. Kami tak bisa berbuat apa-apa, Nak. Kalau melawan berarti mati. Kenapa tidak pindah kampung lain? Tanya Sekar. Lebih susah lagi, jawab si nelayan. Kalau kami berani pergi dari sini, semua penghuni kampung dari yang kecil sampai tua macamku ini akan dibunuh. Begitu Bagaspati mengancam. Pernah berhadapan muka dengan manusia Bagaspati itu? Tanya Prana. Pernah, dan pernah ditampar. 3 hari aku tak bisa meninggalkan tempat tidur karena masih pening dilanda tamparannya. Wiro Sableng mengulum senyum. Diperhatikannya beberapa buah perahu yang berada di tepi pantai itu. Perahu-perahu Bapak? Tanya Wiro. Si nelayan mengangguk. Bisa kami sewa sebuah untuk pergi ke Pulau Seribu Maut? Ya. Nelayan tua geleng-geleng kepala. Aku memang sudah tua dan hampir masuk liang kubur. Tapi walau bagaimanapun aku tak mau cari urusan yang bisa mempercepat kematianku. Tak ada satu orang pun yang akan mau menyewakan perahunya ke Pulau Seribu Maut. Tak ada satu pemilik perahu pun yang akan mengantarkan kalian ke sana. Pulau Seribu Maut adalah pulau kematian. Kalau begitu, Bapak terangkan saja letaknya. Tidak bisa, Nak. Tidak bisa. Si nelayan lalu cepat-cepat meninggalkan ketiga orang itu. Yang ditinggalkan saling berpandangan, lalu pergi ke pusat kampung. Dan sebagaimana yang dikatakan nelayan tua tadi, tak ada seorang pemilik perahu pun yang mau menyewakan perahunya, apalagi mengantar mereka ke Pulau Seribu Maut. Juga ketiganya tak berhasil mencari keterangan di mana kira-kira letak pulau angker tersebut. Penduduk di sini sialan semua, gerutu Wiro Sableng. Pada mati ketakutan. Kurasa mencari dan pergi ke tempat seorang putri cantik tidak sesukar ini. Cuma mencari kepala bajak saja begini susahnya. Geblek. Kita tak bisa salahkan penduduk, Wiro, ujar Prana. Kalau begini, kita terpaksa bikin perahu sendiri atau rakit, kata Wiro mengalihkan pembicaraan. Prana mengangguk. Rakit kurasa lebih baik daripada perahu. Ombak di selat ini cukup besar. Menjelang tengah hari, maka di tengah laut lepas di Selat Madura itu, kelihatanlah sebuah rakit yang laksana terbang, memecah gelombang air laut, melaju dalam kecepatan yang luar biasa. Semakin lama semakin jauh dari pantai. Beberapa nelayan yang perahu mereka kebetulan dilewati oleh rakit itu tersentak kaget. Mereka hampir-hampir tak dapat mempercayai pandangan mata mereka. Apakah mereka telah bermimpi di siang bolong yang panas terik itu, atau telah melihat cincin laut gentayangan di depan mereka? 3 orang yang mereka lihat berada di atas rakit itu
Satu di antaranya gadis cantik jelita, meski ombak tidak besar, tapi untuk mengarungi lautan dalam kecepatan yang demikian rupa dan dengan sebuah rakit itu benar-benar mustahil, benar-benar tak bisa dipercaya. Dan yang lebih tidak dapat mereka percaya ialah karena dua orang pemuda yang ada di atas rakit itu mempergunakan tangan-tangan mereka sebagai pendayung yang membuat rakit tersebut laksana terbang. Jangan-jangan cincin laut yang kita lihat ini warana, kata seorang nelayan pada kawannya yang berada dalam sebuah perahu jauh di muka rakit itu. Dia dan kawannya sama-sama mengusap mata berkali-kali. "Hei, lihat, mereka menuju ke sini," seru Warana. "Celaka kita, kayuh yang cepat Warana, sebelum cincin laut itu datang mencari kita." Warana dan kawannya segera menyambar pendayung, tapi belum lagi kedua kayu pendayung mereka mencelup ke dalam air laut, rakitnya yang berisi 3 manusia itu, rakit sudah berhenti di hadapan mereka. Paras ketiga nelayan itu pucat pasi. Meski mereka yang lihat adalah benar-benar manusia, namun rasa tak percaya tetap membuat mereka menyangka bahwa 3 manusia di atas rakit itu adalah cincin laut yang datang mengganggu mereka. "Saudara, yang manakah Pulau Seribu Maut?" bertanya laki-laki muda yang bertangan buntung. Baik Warana maupun nelayan yang satu lagi hanya terduduk muka pucat dalam perahu mereka tanpa bisa membuka mulut. Wiro memandang keheranan juga Sekar. "Hei, apa kalian tak dengar orang bertanya?" seru Wiro Sableng. Warana membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. "Kalian seperti orang yang ketakutan," ujar Wiro. Prana juga melihat bayangan ketakutan itu pada wajah kedua nelayan tersebut. Dia tak tahu apa sebabnya dan dia tak mau peduli. Dia bertanya lagi, "Di mana letak Pulau Seribu Maut? Saudara-saudara, apa kalian?" Warana tak berani meneruskan ucapannya. Ketika dilihatnya kawannya mencelupkan pendayung, segera dilakukannya hal yang sama. Perahu mereka segera bergerak, tapi kemudian terhenti dengan tiba-tiba. Kedua nelayan itu pergunakan seluruh tenaga untuk mendayung, namun tetap saja perahunya hanya mengapung dan sedikit pun tak bisa bergerak. Ternyata Wiro Sableng telah memegang ujung belakang perahu mereka, dan semakin menjadi-jadilah takut kedua orang itu. Mereka berteriak-teriak dan lari sana lari sini dalam perahu mereka. Ikan-ikan yang berhasil mereka tangkap berhamburan kembali ke dalam laut. Nelayan-nelayan geblek. "Apa kalian sudah gila semua?" teriak-teriak tak karuan, bentak Wiro. "Tolong, tolong!" teriak Warana. Kawannya meniru berteriak macam itu pula. "Saudara-saudara, kami bukan rampok atau bajak," seru Pranajaya. Wiro garuk-garuk kepalanya dan melangkah ke hadapan Warana. "Keblinger, orang tanya Pulau Seribu Maut, kenapa jadi teriak-teriak minta tolong? Tolong, jin laut, tolong!" Wiro, Prana, dan Sekar saling berpandangan. Sekar kemudian berbisik pada Prana. Keduanya menyangka kita jin laut. Wiro menjambak rambut Warana dan menepuk
menepuk-nepuk pipi nelayan ini. Kau kira kami ini bukan manusia apa? Sompret, kami manusia macam kau, saudara. Ayo jawab, kenapa kalian teriak-teriak, dan di mana letak Pulau Seribu Maut? Dijambak demikian rupa, Warana semakin memperkeras teriakannya. Manusia tak berguna, pergilah, sentak Wiro Sableng seraya melepaskan jambakannya. Begitu dilepas, begitu Warana sambar pendayung dan bersama kawannya mengayuh cepat meninggalkan rakit itu. Meledaklah tertawa ketiga orang itu. Sewaktu Sekar berkata, tentu saja, mana mereka mau percaya bahwa kita adalah manusia seperti mereka. Tak ada orang yang beraktif di laut dan dengan kecepatan laksana angin. Wiro Seka kedua matanya basah oleh air mata karena tertawa itu. Dia memandang berkeliling dan tarik nafas dalam. Agaknya tak ada satu manusia pun yang bisa kasih keterangan di mana letak pulau itu, kata Wiro. Kita mesti cari tempat hingga dapat tempat itu. Prana kertakkan rahang. Wiro memandang pada Sekar. Gadis itu dilihatnya memandang ke arah utara tanpa berkesit. Apa yang kau perhatikan? Tanya Wiro. Sekar tak menjawab dan dia masih memandang ke jurusan utara itu. Wiro putar kepala mengikuti pandangan Sekar. Jauh di tengah laut lepas dilihatnya dua buah pulau yang besarnya sepamandangan mata mereka cuma sebesar ujung jari kelingking saja. Bagaimana kalau kita arahkan rakit kita ke sana? Mengusulkan Sekar. Wiro dan Prana saling pandang dan sama menyetujui, dan rakit itu pun menggebulah di atas air laut yang mencapai belah bagian muka rakit. Detik demi detik kedua pulau itu semakin dekat juga. Salah satu dari pulau-pulau itu banyak elang-elang lautnya, Wiro, kata Prana. Wiro Sableng memandang pada pulau yang sebelah kanan. Di atas pulau itu memang kelihatan banyak peterbangan burung-burung. Itu bukan burung elang, Prana, tapi gagak hitam pemakan mayat, seru Wiro pula ketika tiba-tiba matanya yang tajam dapat mengenal burung-burung itu. Prana pelototkan mata. Sekar, putar kemudi ke arah pulau itu, kata Prana. Dan sesaat kemudian rakit itu pun meluncur berputar ke arah pulau yang sebelah kanan. Semakin dekat, semakin jelas keadaan pulau itu. Beberapa buah pulau besar dan kapal kelihatan berada di sekitar teluk yang sempit. Hei, benda apa itu? Mendadak sontak Sekar berseru. Wiro dan Prana berpaling ke arah yang ditunjuk Sekar. Sebuah benda hitam yang sangat besar meluncur pesat ke arah mereka. Ikan raksasa, seru Sekar pula. Wiro Sableng memandang tak berkesit. Benda hitam besar itu memang seperti kepala seekor ikan, tapi bukan ikan beneran. Wiro masih coba meneliti dengan seksama ketika tiba-tiba sekali benda itu lenyap dari permukaan air. Aku merasa tidak enak, desis Prana. Kita mesti waspada, kata Wiro. Baru saja dia berkata begitu, tahu-tahu benda hitam yang luar biasa besarnya itu sudah muncul di hadapan rakit mereka. Bagian tengahnya laksana seekor buaya raksasa membuka dan plap, sekali bus menelan rakit serta ketiga penumpangnya. Celaka, seru Prana, tapi suaranya lenyap ditelan katupan yang menutup.
Wiro memukul lengan tinjunya kian kemari. Terdengar suara bergetar, tapi apa yang dipukulnya itu sama sekali tidak hancur. Gila, apa-apa ini, teriak Wiro. Dia tak bisa melihat Sekar ataupun Prana. Ruang di mana mereka terkurung sangat gelap. Bahkan tangan di depan mata pun tidak kelihatan. Wiro hendak keluarkan kapak naga geni dan batu hitam untuk membuat penerangan. Namun sebelum tangannya menyentuh senjata sakti itu, tiba-tiba terdengar suara mendesis. Sekejap kelihatan sinar biru. Prana dan Sekar berseru, lalu terdengar suara jatuhnya tubuh kedua orang itu. Sinar biru lenyap. Wiro yakin itu adalah hawa beracun yang telah disemprotkan ke dalam ruangan gelap itu. Kepalanya terasa pusing dan pemandangannya tak karuan. Dia seperti melihat ribuan bintang bergemerlap, seperti melihat tali-tali yang melingkar-lingkar berkilauan dan menusuk-nusuk ke arah matanya. Wiro segera kerahkan tenaga dalam dan tutup semua inderanya. 1 menit kemudian dia berhasil menolak hawa beracun itu. Lalu dengan cepat keluarkan 2 butir pil dan merangkak. Dia berhasil mencari tubuh Sekar dan Prana, lalu memasukkan pil anti racun ke dalam mulut keduanya. Mendadak terdengar suara perkerketan dan ruangan itu di mana Wiro berada seperti dihamparkan. Kemudian sebuah pintu terbuka. Wiro segera jatuhkan diri di antara tubuh Prana dan Sekar. Saat itu keduanya sudah mulai sadar. Wiro segera membisiki, "Berbuatlah pura-pura pingsan terus. Jangan lakukan apa-apa sebelum ku beri tanda." Terdengar lagi suara perkerketan, kemudian tubuh mereka terasa menggelinding dan jatuh di atas pasir yang panas, dihangati oleh sinar matahari. Perlahan-lahan Wiro Sableng buka kedua matanya. Saat itu terdengar suara seseorang tertawa bergelak. "Surang Wilis, jadi inikah manusia-manusianya yang katamu kasak busuk cari keterangan tentang pulau kita?" "Betul, pemimpin," terdengar jawaban seseorang. Wiro Sableng membuka matanya lebih lebar, dan di hadapannya beberapa tombak jauhnya dilihatnya antara belasan manusia-manusia berbadan tegap berdiri seorang laki-laki yang luar biasa tinggi dan besar badannya. Menurut taksiran Wiro, manusia ini mungkin lebih 2 meter tingginya. Tampangnya beringas dan amat menyeramkan, ditutupi oleh brewok yang lebat dan berangasan. Sepasang matanya besar dan merah, hidung juga besar tapi bijak. Dia mengenakan jubah hitam bergaris-garis putih. Di pinggangnya tergantung sebilah pedang panjang. Yang menarik perhatian Wiro ialah tengkorak kepala manusia yang menjadi kalung dan tergantung di leher laki-laki ini. Si tinggi besar berkalung tengkorak manusia itu menggumam. Dia memandang berkeliling. "Apa ada di antara kalian yang kenal pada mereka?" Tak ada suara jawaban. "Kalau begitu, mereka adalah manusia-manusia tidak berguna," ujar si tinggi besar. Penggal kepala kedua laki-laki itu. Yang perempuan biarkan hidup. Dia cukup bagus untuk disuruh menari telanjang malam ini dan tidur bersamaku. Beberapa laki-laki kelihatan melangkah ke hadapan 3 orang itu. Wiro berbisik pada kedua kawannya, "Sekarang sobat
ketiga manusia yang berpura-pura pingsan itu segera melompat dari tanah di mana mereka menggeletak. Kejut semua orang di situ, bukan kepalang, tapi anehnya si tinggi besar malah keluarkan suara tertawa mengekeh. Hahaha. Kalian kira mataku bisa ditipu? Sadarlah Wiro dan kawan-kawannya bahwa ucapan si tinggi kekar memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala mereka adalah pancingan belaka. Wiro menggerendeng dalam hati. Sebelum kalian mati, kuharap kalian mau kasih keterangan, berkata si tinggi besar yang berjubah hitam bergaris-garis putih. Tangan kanannya ditekankan ke ujung gagang pedang. Ada keperluan apa kau mencari tempat ini? Apakah ini Pulau Seribu Maut? Balas menanya Pranajaya. Si tinggi kekar tertawa lagi. Kalian memang sudah berada di pulau yang kalian cari. Pulau di mana kalian akan melepas nyawa kalian masing-masing. Tersiratlah darah Prana dan Sekar. Wiro tetap tenang-tenang saja. Prana memandang lekat-lekat pada si tinggi besar. Aku mencari manusia bernama Bagaspati. Apakah kau orangnya? Setan alas kowe, berani sebut nama pemimpin kami seenak perutmu. Terima mampus. Satu hardikan datang dari samping, dan satu sambaran angin menderu ke arah leher Prana. Pemuda ini cepat-cepat menyingkir ke samping. Ujung sebilah kelewang menderu di muka hidungnya. Tahan, seru laki-laki bertubuh tinggi kekar. Orang yang tadi menyerang dengan kelewang tersurut mundur. Si tinggi kekar melototkan mata pada Pranajaya. Manusia tangan buntung, katanya. Aku memang Bagaspati. Menyebut namaku berarti mati. Tapi kau masih punya waktu untuk memberi keterangan. Ada keperluan apa kau dan kawan-kawanmu mencari pulau kami? Kedatanganku atas tugas guruku. Aku sudah duga bahwa kau dan kawan-kawanmu manusia-manusia dari dunia persilatan. Terangkan apa tugasmu dan siapa gurumu, ujar si tinggi besar Bagaspati. Aku diperintahkan mengambil cambuk api angin yang telah kau curi dari guruku. Bagaimanapun, Bagaspati menekan rasa terkejutnya. Namun pada air mukanya telah jelas kelihatan perubahan. Apakah kau muridnya Empu Blorok? Tanyanya membentak. Prana anggukkan kepala. Mana cambuk itu? Lekas, serahkan padaku. Meledaklah tertawa bekakakan Bagaspati. Tanah yang dipijak bergetar. Saking hebatnya suara tertawa yang disertai tenaga dalam itu. Nyalimu sungguh besar, tangan buntung, kata Bagaspati seraya melangkah ke hadapan Prana. Seret. Tiba-tiba Bagaspati cabut pedang panjangnya. Senjata ini berwarna hitam legam, bersinar menggigitkan. Dia hentikan langkahnya 2 tombak di hadapan Prana, lalu membentak. Lekas sebut kau punya nama. Aku tak bisa membunuh manusia dunia persilatan tanpa tahu namanya. Sebagai jawaban, Pranajaya cabut pula pedang Eka Sakti. Sinar putih berkilau keluar dari senjata mustika itu. Aku datang hanya untuk mengambil cambuk api angin. Kalau kau menghadapinya dengan kekerasan,
Tak ada jalan lain daripada menabas batang lehermu. Bedebah Sontoloyo, teriak Bagaspati marah. Pedang hitamnya berkelebat ganas, menderu ke arah tubuh Pranajaya, sekaligus merupakan 3 buah serangan berantai yang dahsyat. Murid Empu Blorok tidak tinggal diam. Prana segera kiblatkan senjatanya. Pedang putih dan pedang hitam beradu mengeluarkan suara keras dan memercikkan bunga api. Terdengar seruan Prana. Pedang Eka Sakti terlepas dan mental dari tangannya. Sekejap kemudian senjata itu sudah berada di tangan kiri Bagaspati. Hahaha. Gurumu kelewat sembrono, manusia tangan buntung. Murid masih berilmu cetek disuruh mencari Bagaspati. Bagaspati angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Sebut namamu cepat, perintahnya. Pedang hitam di tangan kanan sementara itu perlahan-lahan mulai turun, lalu diletakkan ke kepala Pranajaya. Bagaspati, terdengar satu suara dari samping. Sebelum kau bunuh kawanku ini, harap beri kesempatan padaku untuk bicara. Bagaspati palingkan kepala dengan penuh kegusaran. Rambut gondrong, kau bakal terima mampus sesudah kematian kawanmu ini. Wiro Sableng tersenyum. Kami datang secara damai untuk meminta kembali pedang yang telah kau pinjam dari Empu Blorok. Apakah pantas seorang bernama besar sepertimu menyambut kedatangan kami dengan perlakuan seperti ini? Pemuda geblek, pulau ini adalah pulau 1000 maut. Kematian bisa terjadi setiap detik. Siapa yang menyebut nama Bagaspati dengan kurang ajar berarti mati, kata Bagaspati dengan membentak marah dan muka merah. Ah, kau masih saja sebut-sebut perkara mati dan mampus, menukasi Wiro sambil cengar-cengir seenaknya. Kawanku sudah bilang bahwa kami datang ke sini untuk minta kembali cambuk api angin. Soal mati atau mampus bisa diurus kemudian. Kalau kau sudah serahkan cambuk itu padanya, malah kini kau rampas pedang kawanku. Pemimpin, yang satu ini biar aku yang bereskan. Satu manusia bertubuh tegap maju dengan kapak besar di tangan kanan. Namanya Sureng Wilis. Dialah yang telah mengetahui kedatangan Prana dan kawan-kawan, yang kemudian melaporkan pada Bagaspati. Bagaspati anggukkan kepala. Lekas bereskan dia, Sureng. Sobat, kalau kau punya senjata silahkan keluarkan. Aku tak begitu senang membunuh manusia bertangan kosong, bentak Sureng Wilis, yang saat itu sudah berdiri di hadapan Wiro Sableng. Wiro Sableng garuk kepala. Aku tak ada senjata. Bisa pinjam pedang hitammu, Bagaspati? Tentu saja kemarahan Bagaspati, si kepala bajak laut, menjadi naik ke kepala. Sureng, lekas bunuh manusia keparat itu, teriaknya. Kapak di tangan Sureng Wilis menderu laksana topan. Detik senjata itu berkiblat. Detik itu pula lah terdengar jeritan Sureng Wilis. Tubuhnya mental beberapa tombak, dan kapak yang tadi dipegangnya tahu-tahu sudah berada di tangan Wiro Sableng. Semua mata melotot besar, seperti tak percaya melihat kejadian itu. Di ujung sana, Sureng Wilis mencoba bangun dari tanah. Dia berdiri gontai seketika sambil memegangi dadanya,
mulutnya membuka seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi yang keluar dari mulut itu bukan suara, melainkan darah kental dan segar. Sesaat kemudian tubuh Sureng Wilis melosot pingsan ke tanah. "Anak-anak, tangkap hidup-hidup keparat ini," perintah Bagaspati penuh kemarahan. Habis berkata begitu, dia segera menyerang Prana dengan pedang di tangan. Satu tusukan cepat dikirimkannya kepada Prana. Ketika si pemuda bersurut ke samping kanan, Bagaspati membabat dengan pedang Eka Sakti yang di tangan kirinya. Namun saat itu satu senjata aneh berkelebat ke arah kepalanya, membuat Bagaspati cepat-cepat urungkan serangan. Ketika dia berpaling, senjata aneh itu membalik lagi dan menderu ke perutnya. Yang menyerang pemimpin bajak ini bukan lain adalah Sekar. Dengan senjata rantai petaka bumi, kegusaran dan kemarahan Bagaspati tiada terkirakan. Dia membentak keras dan sekaligus tebar serangan pada Prana dan Sekar. Sewaktu Bagaspati memerintahkan anak-anak buahnya menangkap Wiro, maka 5 manusia bertubuh kate maju ke depan. Masing-masing mereka memegang sebuah jala hitam. Di antara kelimanya berteriak memberi komando, maka 5 pasang tangan bergerak dan 5 buah jala hitam menebar mulai dari kaki sampai ke kepala Wiro Sableng. Wiro digerakkan kedua tangannya sekaligus. Angin deras memapasi 5 buah jala itu, tapi anehnya jala-jala itu tiada sanggup dibikin mental oleh pukulan dahsyat Wiro. Dengan kecepatan luar biasa, salah satu jala menjerat tangan Wiro Sableng. Murid Eyang Sinto Gendeng ini betot tangannya untuk menarik jala, dan si kate yang memegangnya. Namun tahu-tahu jala itu bergerak cepat dan kini menjirat sampai ke bahu. Di kejap yang sama, jala kedua menjirat kaki Wiro Sableng. Jala ketiga melipat pinggang. Jala keempat membungkus kepala sampai ke dada. Jala kelima melingkar di betis kaki kanan. Terdengar lagi teriakan salah satu dari 5 manusia kate itu, dan semua mereka menggerakkan tangan masing-masing. Maka sekali tarik saja, tubuh Wiro tergelimpang dan bergulingan di tanah. Seluruh tubuh mulai dari kaki sampai ke kepala terjerat jala. Wiro kerahkan tenaga dalam ke ujung tangannya, tapi kejut Wiro Sableng tidak terkirakan. Begitu menghadapi kenyataan bahwa dia tak sanggup merobek atau membobolkan jala itu dengan 10 jari tangannya, Wiro melipat gandakan tenaga dalamnya, tetap sia-sia belaka. Malah ribatan jala semakin ketat. Tubuh Wiro terhempas ke sebuah pohon. 5 manusia kate anak buah Bagaspati segera mengurungnya. Masing-masing mereka bisa siap membungkuk untuk menotok tubuh Wiro. Wiro pejamkan mata, mulutnya komat-kamit. Pada saat 10 ujung jari hendak melanda menotok badannya, maka terdengarlah bentakan yang luar biasa. Ciat! 2 lari sinar putih yang panas dan sangat menyilaukan menderu. 5 manusia kate mencelat dan meraung.
Ketika tubuh mereka terhempas ke tanah, kelihatanlah bagaimana pakaian dan kulit mereka melepuh hangus dan hitam. Kelimanya tiada berkutik lagi, tanda tak satu pun saat itu dari manusia-manusia kate ini yang masih bernafas. Wiro telah lepaskan 2 pukulan sinar matahari sekaligus, melihat 5 jala sakti. Demikian nama kelima manusia kate itu menemui kematian. Maka seluruh anak Bagaspati segera menggempur Wiro. Di lain pihak, Bagaspati sendiri saat itu tengah mendesak hebat Pranajaya yang bertangan kosong dan Sekar yang bersenjatakan rantai petaka bumi. Paling lama kedua muda-mudi ini hanya akan sanggup bertahan sebanyak 5 jurus. Wiro memandang berkeliling, kira-kira 60 orang anak buah Bagaspati yang memegang berbagai macam senjata mengurungnya sangat rapat. Wiro tak dapat menduga sampai di mana kehebatan ilmu silat bajak laut ini. Jika mereka cuma mengandalkan ilmu silat luaran, jumlah mereka terlalu banyak juga untuk mengeroyok satu urung musuh. Salah-salah, mereka bisa baku hantam membunuh kawan sendiri. Dengan pandangan tenang, Wiro menyapu muka-muka bajak laut yang semakin maju dan memperketat pengurungan. Kalian mau main keroyok? Terletak Wiro boleh. Kedua telapak tangan dipentang ke depan. Tapi sebelum kalian mulai, aku kasih satu peringatan pada kalian. Jika kalian semua berjanji mau hidup menjadi baik-baik, menghentikan kerja sebagai bajak laut, niscaya aku ampuni jiwa kalian.